cerita dongeng Cindelaras dan Ayam Jago yang Hebat. Di suatu hari nan damai di Jawa Timur Indonesia, terhampar megah kerajaan Jenggala. Di singgasana, kekuasaan itu bersemayam Sang Prabu, Raden Putra yang mencintainya dengan tulus permaisurinya, dan pada saat yang sama memeluk kasih sayang kepada selirnya. Meski kisah ini penuh warna kebahagiaan, namun sang selir merasa cemburu melihat bayangan kebahagiaan yang semakin memudar ketika berita kehamilan permaisuri mencapai telinganya. Terlepas dari segala ketidakpastian, kebaikan hati Raden Putra tetap menyelimuti kedua wanita yang berada di hatinya. Namun, dalam keheningan yang mendalam, sang selir dengan diam-diam merangkai intriknya. Ia memanggil tabib istana, mengajaknya untuk bersekutu dalam rencana busuk untuk mengusir permaisuri dari istana. Janji hadiah istimewa pun meluncur manis dari bibir sang selir, menciptakan bayangan kegelapan di balik sorot kerlap-kelip di istana. Suatu hari, ketika sang selir terserang penyakit parah, kebingungan dan kesedihan merayap di hati Raden Putra. Dalam panggilan putus asa, tabib istana dipanggil untuk menyusun penyembuhan dan perawatan penuh kasih sayang bagi selir yang terbaring lemah. Dengan nada tegas dan serak, tabib istana mengungkapkan bahwa keluhan sang selir disebabkan oleh racun yang terselip dalam segelas kehidupannya. Tak lama berselang, sang selir membenarkan kata-kata sang tabib, mengisyaratkan bahwa racun itu berasal dari permaisuri. Dengan pemberitaan ini, kemarahan memuncak di hati Raden Putra, memaksa dirinya memanggil permaisuri untuk dihadapkan pada hukuman yang keras. Dengan suara yang tegas, sang raja memerintahkan patih istana untuk mengakhiri nyawa permaisuri di hutan yang tersembunyi di tepi kerajaan Jenggala. Meski sang permaisuri berusaha membela diri dengan sepenuh hati, namun kata-katanya seolah hilang ditelan angin tak percaya. Dalam perjalanannya menuju hutan, permaisuri dibawa dengan langkah-langkah yang terasa berat. Sementara itu, sang selir telah pulih sepenuhnya, senyum rahasia terukir di bibirnya. Sejatinya, penyembuhan sang selir bukanlah tugas yang sulit, sebab rencana kejahatan mereka telah terbangun rapuh. Tabib istana dengan bijaknya telah menyiapkan ramuan penyembuh sejak permulaan. Kerjasama gelap di antara mereka berhasil, dan sang selir naik takhta sebagai permaisuri yang baru. Seiring dengan janji yang terucap pada tabib istana, deretan kekayaan mengalir ke pangkuan sang selir, termasuk uang, emas, dan harta berharga lainnya. Patih kerajaan yang mengenal dengan baik hakikat permaisuri yang baru naik takhta, yakin bahwa permaisuri sebelumnya tidak terlibat dalam perbuatan yang tercela. Keyakinan patih ini teguh pada citra permaisuri yang lama, seorang wanita agung yang tak mungkin terjerat dalam perbuatan keji meracuni sang selir. Justru, rasa curiga patih mengarah pada selir yang terlihat sebagai dalang fitnah untuk menjatuhkan permaisuri yang sebelumnya berkuasa. Walau penuh keyakinan, patih kerajaan sadar bahwa keterbatasan kekuatan mencegah menyelamatkan permaisuri dari aliran fitnah yang menghantam dengan ganas. Ketika mencapai hutan yang sunyi, patih kerajaan tidak mengambil langkah untuk memberikan hukuman kepada permaisuri. Sebaliknya, dengan tangan bijaknya, patih mendirikan sebuah pondok kokoh yang memberikan kenyamanan bagi permaisuri. Tak lupa, patih juga memberikan bekal makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Rasa terima kasih pun meluap dari hati permaisuri, yang malah lebih memikirkan keselamatan patih yang telah berbohong kepada Raden Putra. Dengan penuh keyakinan, patih meyakinkan permaisuri bahwa darah rusa akan menjadi bukti palsu, menjadi bingkai tipuan yang melibatkan permaisuri, sementara dia akan tetap aman di pondok yang telah dibangun. Datanglah suatu hari yang dinantikan, di mana sang permaisuri akan menyambut kelahiran anaknya. Pada saat yang penuh berkah itu, seorang bayi laki-laki yang tampan dan berani lahir ke dunia, dan dengan penuh kasih sayang diberi nama yang indah, Cindelaras. Sejak kecil, Cindelaras tumbuh sebagai anak yang pandai berburu, menghadirkan kegembiraan di setiap langkahnya.
ketika menjelajahi hutan dalam pencarian mangsa, Cinderella secara tak sengaja menemukan telur yang jatuh dari sarang elang. Dengan penuh kehangatan, ia memutuskan untuk merawat telur tersebut hingga akhirnya muncul kehidupan di dalamnya. Namun, kejutan datang begitu telur itu menetas, karena ternyata yang muncul bukanlah burung elang, melainkan seekor ayam kecil yang cantik. Dengan penuh kelembutan, Cinderella merawat dan menyayangi ayam jantan tersebut. Meski kokoknya terdengar aneh, penurutan luar biasa dari sang ayam membuatnya istimewa. Cinderella tak ragu mengikut sertakan ayamnya dalam berbagai perlombaan, dan dengan prestasi gemilang, ayam itu menjadi semakin dikenal, mengukir namanya dalam sejarah yang gemilang. Kabar tersebut tidak luput dari pengetahuan Raden Putra. Rasa penasaran memuncah di hatinya, mendorongnya untuk mengundang Cinderella ke istana. Dengan semangat ingin tahu yang membara, Raden Putra berkeinginan untuk mengadu keberanian dan kehebatan ayam yang dimilikinya dengan sang ayam ajaib milik Cinderella. Tanpa jeda panjang dan tanpa keraguan, Raden Putra dengan tegas menyetujui syarat yang diusung Cinderella. Saat perlombaan mencapai puncaknya, keajaiban ayam Cinderella terus menyinari arena, memastikan kemenangan dalam genggaman sang pemuda. Raut kekecewaan yang mencuat di wajah Raden Putra yang tak terbendung. Dengan penasaran yang tak terbendung, ia pun tak ragu bertanya pada Cinderella tentang rahasia dan asal-usul yang melahirkan kehebatan sang ayam. Dalam momen yang tak terduga, jawaban atas pertanyaan itu datang dari sang ayam Cinderella. Dengan bangga dan bijaksana, ia menyatakan, "Aku adalah ayam jantan yang cerdas. Tuanku adalah Cinderella, putra dari Raden Putra." Gelombang kejutan menerpa Raden Putra, mendorong untuk meminta konfirmasi dari sang patih. Sang patih membongkar selubung kebenaran, tidak hanya mengungkap identitas sejati Cinderella, tetapi juga mengurai perbuatan jahat yang telah dilakukan sang selir. Di tengah kehangatan istana yang kini berubah, kemarahan meledak dalam jiwa Raden Putra. Dengan hati yang berat, sang raja mengusir sang selir yang terlanjur diangkat menjadi permaisuri. Puncaknya, permaisuri yang dulu terpinggirkan di dalam hutan dijemput dengan tangan terbuka. Akhirnya, istana menjadi panggung kebahagiaan yang bersatu, dihiasi oleh ketenangan keluarga yang harmonis, Raden Putra, permaisuri, dan si mungil Cinderella. Dalam kisah dongeng Cinderella dan ayam jago yang hebat ini, kita disungguhkan liku-liku kehidupan di kerajaan Jenggala yang mengajarkan kita lebih dari sekedar hiburan. Di balik gemerlapnya istana dan keanggunan ayam ajaib, terdapat pelajaran berharga bahwa kebenaran tak akan pernah bisa terus tersembunyi. Kisah ini mengisahkan kita untuk senantiasa bersikap baik, sebab di balik kelamnya intrik dan kejahatan, akhirnya cahaya keadilan selalu bersinar. Jadi, mari bersama-sama renungkan pesan moral yang terkandung dalam kisah ini, dan tetaplah mengajarkan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menemani saya dalam dongeng Cinderella dan ayam jago yang hebat ini. Sampai jumpa dalam kisah dongeng berikutnya.